Kali ini AA tertarik bahas kasus dari salah satu forum sosial media, di mana kisah pengalaman hidup salah satu penganut penyuka terong yang berasal dari negara Vietnam. Dari awal mula kenapa bisa jadi penyuka sesama terong, hingga kisah pengalaman pahitnya. Penasaran gimana kisahnya? Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dulu, serta nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Perkenalkan, pria ini bernama Nguyen Minh Tuan. Dia lahir di sebuah desa kecil di dekat kota Ho Chi Minh pada tahun 1996. Sejak kecil, Tuan udah menunjukkan perbedaan yang agak beda dari anak laki-laki lainnya. Ketika teman-temannya bermain bola dan saling lempar, Tuan justru sibuk bermain boneka dan berdandan. Ibunya sering membiarkan Tuan bersama dua kakak perempuannya yang gak keberatan jika Tuan ini ikut bermain dengan mereka. Gak jarang juga, Tuan sering main merias diri, kepang-kepangan rambut, bahkan dia bergaya kemayu selayaknya perempuan pada umumnya aja nih lur. Gara-gara kebiasaan itu, Tuan merasa nyaman dan seakan dunia kecil yang diciptakannya sendiri adalah tempat paling aman. Namun, kenyamanan itu gak bertahan lama. Di sekolah, Tuan menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Julukan PD melekat padanya. PD itu sebutan untuk penyuka sesama terong ya lur. Dan seiring berjalannya waktu, Tuan mulai merasa terkucilkan. Anak-anak di sekolahnya nggak berhenti mengejek, dan gurunya pun lebih sering memilih diam, seolah keanehan Tuan adalah masalah yang nggak layak dihadapi. Terkadang gurunya ini udah ngeliat kalau Tuan ini lagi dipelonco, tapi mungkin gara-gara gurunya juga nggak suka sama gaya kewanitaan Tuan, ya akhirnya didiemin gitu aja. Bahkan nggak jarang, gurunya juga malah ikut-ikutan nih lur. Meski begitu, Tuan terus bertahan dengan kondisi kayak gini. Dia percaya, suatu saat dia bisa nemuin tempat di mana orang-orang akan menerima apa adanya. Karena menurut pandangan Tuan, dia lagi apes dan berada di tempat yang kurang tepat aja. Makanya dia diperlakuin seperti itu. Ketika usianya menginjak 18 tahun, Tuan mutusin untuk meninggalkan desanya dan pindah ke kota Ho Chi Minh. Di kota besar ini, Tuan merasa bisa lebih bebas berekspresi. Kota Ho Chi Minh adalah dunia yang lebih terbuka, dengan orang-orang yang lebih beragam dan gak begitu mempersalahkan perbedaan. Namun meski di tengah keramaian kota, Tuan sering merasa kesepian. Dia merindukan hubungan yang lebih dalam, yang bisa memberinya rasa aman dan cinta. Disinilah pertemuan gak terduga dengan Tran Huy terjadi, dan menjadi awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya. Suatu malam di bulan Februari 2014, Tuan yang tengah menjelajahi aplikasi kencan bertemu dengan Huy. Huy adalah pria tampan dengan pesona yang gak bisa ditolak. Percakapan mereka yang dimulai lewat layar kecil ponsel segera berkembang menjadi pertemuan tatap muka. Mereka berdua bertemu di sebuah kafe kecil di kota Ho Chi Minh, dan sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat nih lor. Chemistry di antara mereka begitu dekat. Dalam waktu singkat, Tuan dan Huy memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Malam-malam mereka sering dihabiskan bersama, bercanda dan berbagi cerita tentang masa lalu masing-masing. Bagi Tuan, Huy adalah sosok yang telah lama ia cari, seseorang yang bisa menerima sepenuhnya. Namun semua itu berubah drastis pada malam yang kelam. Malam itu, Tuan dan Huy menginap di sebuah hotel di sudut kota untuk menghabiskan waktu bersama. Gak ada yang aneh pada awalnya. Mereka berbincang, tertawa, dan menikmati malam layaknya pasangan bahagia. Namun di tengah malam, Huy tiba-tiba mengalami sesak nafas. Tuan yang panik mencoba menenangkan Huy. Kondisi Huy ini malah semakin memburuk dengan sangat cepat. Dengan tergesa-gesa, Tuan membawa Huy ke rumah sakit terdekat. Tapi sayang, nyawa Huy nggak tertolong. Dokter mengkonfirmasi bahwa Huy kehilangan nyawanya akibat konsumsi pil kuat palsu. Sepertinya Huy udah mempersiapkan semuanya untuk bermain kuda-kudaan dengan Tuan. Namun karena terlalu banyak meminum pil kuat palsu, Huy akhirnya menghadap sang ilahi. Tuan merasa kebingungan. Dia sama sekali gak tahu Huy menggunakan pil tersebut. Hilangnya nyawa Huy menjadi peristiwa yang mengguncang dan berat bagi Tuan. Gak hanya bagi Tuan, tapi juga bagi keluarga Huy. Lebih parahnya lagi, keluarga Huy mulai mencurigai keterlibatan Tuan dalam kematian tersebut. Dan rumor pun mulai menyebar. Setelah hilangnya nyawa Huy, dunia Tuan semakin kacau. Saat keluarga Huy mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke polisi, keluarga Tuan justru menganggap hubungan Tuan dengan Huy ini
sebagai aib besar bagi keluarga mereka. Mereka merasa malu dengan gaya hidup Tuan dan memutuskan untuk mengusirnya dari rumah. Tanpa rumah dan dukungan keluarga, Tuan harus bertahan hidup di jalanan kota Ho Chi Minh yang sangat keras. Hidup sebagai gelandangan membuat Tuan belajar banyak hal tentang kerasa realita hidup. Setiap hari adalah perjuangan, dan setiap malam terasa lebih panjang dari sebelumnya. Kedinginan di tengah kerasa kota membuat Tuan bersedih dan sadar kalau dia nggak mau terperosok lebih jauh dan lebih dalam. Tuan gak hanya kehilangan kekasihnya, tapi juga keluarganya. Namun di tengah keputusasaan itu, Tuan bertemu dengan Min, seorang aktivis kaum pelangi yang menawarkan bantuan. Min membawa Tuan ke sebuah tempat penampungan di mana orang-orang seperti Tuan yang telah diasingkan oleh masyarakat menemukan dukungan dan pengertian. Disinilah Tuan mulai menemukan harapan baru dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah hilangnya nyawa Hui, Tuan mulai bangkit kembali. Dia mulai menata hidupnya sedikit demi sedikit menuju ke kehidupan yang baru. Di tempat penampungan itu, Tuan bertemu dengan Bao, seorang pria yang penuh dengan perhatian. Bao selalu ada di samping Tuan, membantu Tuan pulih dari luka emosional yang mendalam. Namun meskipun awalnya hubungan mereka yang tampak sempurna, masalah mulai muncul seiring berjalannya waktu. Bao ternyata memiliki sisi gelap. Dia sangat posesif dan cemburuan terhadap setiap pria yang dekat dengan Tuan. Kecemburuannya sering memunculkan konflik dan ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Tuan yang awalnya merasa aman di samping Bao, mulai merasa terperangkap dalam hubungan yang toksik. Pada bulan Juni 2014, sebuah tragedi kembali menimpa hidup Tuan. Suatu malam, Bao ditemukan kehilangan nyawa di apartemennya. Tanda-tanda KDRT di tubuhnya menunjukkan bahwa kematiannya bukanlah karena kecelakaan. Lebih parahnya lagi, Tuan yang saat itu berada di apartemen Bao langsung ditangkap oleh polisi sebagai pelaku utama. Kasus Bao menarik perhatian publik. Media dengan cepat menyebarkan berita bahwa Tuan terlibat dalam 2 kematian misterius dengan rentang waktu yang sangat singkat. Apakah Tuan adalah pelaku di balik tragedi ini? Ataukah dia hanya korban dari situasi yang gak terkendali? Persidangan pun dimulai. Pengacara Tuan berusaha keras membuktikan bahwa kliennya gak bersalah. Namun bukti-bukti yang ditemukan di TKP seolah mengarah kepada Tuan sebagai pelaku. Di sisi lain, pihak keluarga Bao menuntut keadilan atas hilangnya nyawa putra mereka. Namun di tengah penyelidikan, muncul sebuah fakta mengejutkan yang mengubah segalanya. Selama penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan catatan rahasia di laptop Bao. Dalam catatan itu, Bao mengungkapkan rencananya untuk menjebak Tuan. Diliputi oleh kecemburuan yang mematikan, Bao berencana untuk membuat kematiannya tampak seperti penghabisan nyawa yang dilakukan oleh Tuan. Dengan begitu, Bao berharap Tuan akan dipenjara dan dirinya tetap menjadi orang yang terakhir diingatan Tuan. Plot twistnya ini menggemparkan semua pihak. Publik yang awalnya percaya bahwa Tuan adalah pelaku, kini mulai meragukan asumsi tersebut. Bao ternyata merencanakan kematiannya sendiri demi menjebak pria yang ia cintai. Fakta ini membawa perubahan besar dalam persidangan. Bukti-bukti baru menunjukkan bahwa Tuan gak bersalah. Pada awal tahun 2015, Tuan akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Meskipun akhirnya dinyatakan gak bersalah, hidup Tuan gak pernah sama lagi nih lor. Nama baiknya telah tercemar di mata publik. Trauma dari kematian 2 orang yang pernah ia cintai masih menghantui setiap langkahnya. Tuan tahu bahwa ia gak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Setelah dibebaskan, Tuan mutusin untuk ninggalin Vietnam dan pindah ke Kamboja. Di sana ia bertemu kembali dengan cinta lamanya, Sombat, yang pernah hilang dari hidupnya. Bersama Sombat, Tuan mulai merangkai kembali hidupnya yang hancur. Mereka bekerja sebagai aktivis kaum pelangi, memperjuangkan hak-hak kaum yang terpinggirkan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Tuan tahu, meskipun jalannya masih panjang dan penuh tantangan dan lika-liku, dia kini memiliki kekuatan untuk terus melangkah. Kematian, pengkhianatan, dan kehilangan telah mengajarkannya bahwa hidup selalu menawarkan kesempatan kedua jika kita mau berjuang. Dari kisah hidup Nguyen Minh Tuan, kita bisa ambil hikmahnya dan buang sisi negatifnya ya lur. Meski hidupnya dipenuhi dengan tragedi, fitnah, dan pengkhianatan, Tuan tetap bisa bangkit dan menemukan jalannya. Walaupun ya agak sedikit salah ya, karena ya sesama penyuka terong. Dia menunjukkan bahwa sekalipun dunia terasa gelap dan penuh dengan rasa sakit, selalu ada secercah harapan yang bisa ditemuin.
Tuhan mengajarkan kita untuk gak menyerah, meskipun tantangan yang dihadapi tampak gak tertahankan. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, Tuhan menemukan kekuatan dari dalam dirinya dan dukungan dari komunitas yang menerima apa adanya. Dengan cinta yang tulus dan kebersamaan, dia mampu melawan ketidakadilan yang menimpa dirinya. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebenaran, meskipun tersembunyi di balik banyak lapisan kebohongan, pada akhirnya akan terungkap. Jangan pernah menyerah mencari keadilan dan kebahagiaan, dan percayalah bahwa setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, akan membawa kita mendekat kepada kehidupan yang lebih baik. Sekian dulu dari cerita kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan mendapatkan pelajaran dari kisah Nguyen Minh Tuan. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya ya, supaya kalian gak akan ketinggalan. Dan kalau kalian punya cerita-cerita menarik yang belum pernah dibahas di YouTuber lain, komentar aja di bawah ya lur, atau DM aja di Instagram @jurnalaa. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.